Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Ramadhani NIM A11 2023 15037. Di sini saya akan mempresentasikan draft jurnal kami dengan judul Analisis Perbandingan Metode Thresholding at Gate Detection dan Metode UNET berbasis CNN untuk segmentasi citra banjir. Masalah utama untuk penelitian ini yaitu dilatar belakangi oleh permasalahan dalam mendeteksi area genangan banjir secara otomatis dari citra digital. Seperti yang kita ketahui, banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi. Dan oleh karena itu diperlukan informasi mengenai area terdampak yang sangat penting untuk proses penanganan dan mitigasi. Namun, proses identifikasi area banjir seringkali dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama serta kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode otomatis yang mampu melakukan segmentasi area banjir secara cepat dan akurat. Rumusan masalahnya yaitu penelitian ini adalah bagaimana performa dari tiga metode yaitu at-gate detection, thresholding, dan CNN unit dalam melakukan segmentasi banjir. Tujuannya yaitu untuk mengetahui metode yang paling optimal baik dari segi kuantitatif maupun visual. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan beberapa tahapan, yaitu pre-processing data, pembuatan pseudo label, penerapan metode at-gate detection, serta pelatihan model CNN unit. Kemudian hasilnya dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, IOU, dan DISC. Dengan menggunakan metrik tersebut, hasil dari masing-masing metode dapat dibandingkan secara objektif. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan perbandingan beberapa metode dalam satu dataset yang sama sehingga dapat diketahui metode mana yang paling efektif. Kajian teorinya yaitu penelitian ini didasarkan pada konsep image segmentation dalam computer vision, yaitu proses memisahkan antara latar belakang pada tingkat piksel. Metode pertama adalah thresholding. Metode ini sederhana dan cepat karena hanya berdasarkan nilai intensitas atau warna, namun kelemahannya adalah sangat sensitif terhadap pencahayaan. Kemudian metode kedua adalah at-gate detection, seperti metode Kenny. Metode ini mampu mendeteksi batas objek dengan baik, hanya menghasilkan garis tepi sehingga tidak merepresentasikan area genangan secara utuh. Metode ketiga adalah metode CNN unit, yang merupakan pendekatan deep learning. Metode ini mampu mempelajari fitur citra secara lebih kompleks dan menghasilkan segmentasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, ketiga metode tersebut digunakan bersama, di mana thresholding digunakan untuk membuat pseudo label, at-gate detection sebagai pembanding, dan unit sebagai model utama. Research gap dan kontribusi. Berdasarkan kajian literatur, terdapat dua gap utama dalam penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu penelitian sebagian besar hanya menggunakan satu metode tanpa melakukan perbandingan langsung dalam dataset yang sama. Yang kedua yaitu banyak penelitian deep learning yang bergantung pada data berlabel atau ground truth manual yang tidak selalu tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan melakukan perbandingan tiga metode dalam satu eksperimen yang sama. Kemudian metodologi. Metode atau tahapan metode. Metodologi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah pre-processing data.
yang meliputi proses resis, normalisasi, dan augmentasi untuk meningkatkan kualitas data, membantu model belajar lebih stabil. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan pseudo-label menggunakan thresholding berbasis HSV yang bertujuan untuk menggantikan dotauge yang tidak tersedia. Yang ketiga yaitu metode edge detection, yaitu untuk mendeteksi batas objek pada genangan banjir atau genangan air. Keempat yaitu metode CNN Unit yang merupakan inti dari penelitian ini karena digunakan untuk melakukan segmentasi pada tingkat piksel. Yang terakhir yaitu evaluasi model, yaitu menggunakan beberapa metrik untuk membandingkan performa masing-masing model. Validasi setiap tahapan yaitu untuk memastikan bahwa setiap tahapan menghasilkan output yang valid. Dilakukan proses validasi pada setiap langkah. Pada tahap preprocessing dipastikan ukuran citra seragam dan nilai piksel berada pada rentang yang sesuai. Pada tahap pseudo label, hasil segmentasi secara visual dicek untuk memastikan area genangan terdeteksi dengan benar. Kemudian tahap pelatihan model digunakan data validasi untuk memantau performa model selama proses training. Dan selain itu, penggunaan beberapa metrik evaluasi bertujuan agar hasil yang diperoleh tidak hanya pada satu aspek, tetapi juga konsisten secara keseluruhan. Dan keterbatasan penelitian, yang pertama menggunakan pseudo label dari thresholding dapat menghasilkan label yang tidak sempurna karena dipengaruhi pencahayaan dan warna citra. Yang kedua yaitu metode edge detection hanya mampu mendeteksi batas objek tanpa merepresentasikan area genangan secara utuh. Kemudian yang ketiga yaitu model CNN Unit membutuhkan data yang cukup dan sumber daya komputasi yang memadai sehingga dengan dataset tersebut terdapat overfitting atau potensi overfitting. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut dilakukan augmentasi data menggunakan pseudo label sebagai alternatif serta evaluasi menggunakan beberapa metode agar hasil tetap optimal. Hasil yang diharapkan yaitu dari penelitian ini adalah diperolehnya metode segmentasi citra banjir yang paling akurat dan konsisten. Kemudian, secara umum, metode CNN Unit adalah metode yang diharapkan memberikan hasil terbaik karena mampu memahami pola citra yang lebih kompleks. Kemudian evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi precision, recall, EOU, dan DIS untuk mengukur performa model secara kuantitatif. Selain itu eh, juga dilakukan evaluasi visual untuk membandingkan hasil segmentasi dari masing-masing metode. Kemudian kontribusi untuk penelitian ini yaitu dan ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan analisis komparatif antara metode konvensional dengan metode deep learning dalam segmentasi citra banjir. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem deteksi banjir berbasis citra digital, khususnya dalam kondisi keterbatasan data berlabel. Kemudian referensi yang penting digunakan, yaitu referensinya. Yang pertama, evaluasi offload inundation image detection performance using deep learning. Karena ini menunjukkan bahwa model
UNet memiliki performa terbaik dibandingkan arsitektur lain, sehingga menjadi dasar pemilihan metode utama dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu Deep Learning Based Float Segmentation, Evaluating Efficient and ResNet for UNet SegNet and Deep Lab V3 Plus. Karena ini memperkuat bahwa pendekatan deep learning khususnya UNet mampu memberikan hasil segmentasi yang akurat dan stabil serta relevan untuk aplikasi mitigasi bencana. Dan yang ketiga yaitu perbandingan hasil metode algoritma backtracing dan output resulting dalam identifikasi genangan banjir di Kota Bogor. Karena sebagian besar karena ini penting sebagai dasar metode konvensional yang digunakan sekaligus menjadi acuan dalam pembuatan pseudo label. Untuk kelebihan dan kekurangan serta aspek yang perlu diperbaiki. Kelebihannya yaitu dibandingkan penelitian lain adalah adanya analisis komparatif dalam satu dataset yang sama, sehingga hasil perbandingan antar metode menjadi lebih objektif. Selain itu, juga memanfaatkan pseudo label sebagai solusi karena keterbatasan data berlabel yang masih jarang digunakan secara langsung dalam studi segmentasi banjir. Penelitian ini juga memiliki kekurangan, yaitu menggunakan pseudo label yang berasal dari tree sorting sehingga kualitas label sangat bergantung pada hasil segmentasi awal dan berpotensi mengandung noise. Selain itu, jumlah data dan variasi argumentasi masih terbatas sehingga model belum sepenuhnya optimal. Untuk memperbaiki hal tersebut dilakukan menggunakan growth touch manual untuk meningkatkan akurasi evaluasi serta menambah dataset dan eksperimen parameter model. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.